Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bisa zikir la ilaha illallah dengan benar itu, pasti menjadi waliullah. Zikir dengan bacaan Allah yang biasanya dilakukan di dalam hati, disebut dengan zikir siri atau zikir khafi atau zikir ismuzat, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedang zikir dengan bacaan la ilaha illallah, yang biasanya dilakukan dengan lisan, disebut zikir jahri atau zikir nafi itsbat, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar sangat bimbang, khawatir mereka mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di situ. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana termaktub dalam surat At-Taubah ayat 40, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. QS 9 At-Taubah 40. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, mohon Anda memberi petunjuk, agar hati hamba tenteram jangan merasa bimbang seperti sekarang. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan olehmu asma Allah. Bagaimana caranya mengucapkan kalimat itu dan di mana menempatkannya, ya Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar, harus ingat kamu kepada Tuhanmu di dalam hati dengan merendah, merasa malu dan takut. Tidak usah dengan ucapan yang keras, tidak dilisankan, cukup dengan getarnya hati, detaknya jantung. Cara berzikir seperti itu harus dari pagi sampai petang serta ingat terus jangan ada lupanya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau lupa ya Rasulullah? Tanya Sayyidina Abu Bakar, harus ingat kamu kepada Allah. Di mana lupa usahakan untuk ingat lagi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Sayyidina Abu Bakar mendapat petunjuk berzikir dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya merasa tentram, tidak bimbang dan takut melihat rombongan kaum kafir yang akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. QS 46 Al-Fat 26. Setelah Sayyidina Abu Bakar diberi wirid itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat takut kepada Allah sampai para sahabat menerangkan, apabila kita mendekati Sayyidina Abu Bakar, tercium dari mulutnya seperti telah memakan goreng hati domba, dan terdengar dari hatinya seperti suara mendidihnya minyak kelapa dalam penggorengan. Keterangan seperti itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani yang berbunyi, tidak semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucurkan suatu rahasia ke dalam dadaku, akan tetapi aku juga mengucurkan rahasia itu ke dalam dada Sayyidina Abu Bakar. Yang dimaksud dengan rahasia ialah zikir khafi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, apabila ditimbang iman Abu Bakar dengan iman jin dan manusia, selain para nabi dan mursalin, tentu akan lebih berat imannya Abu Bakar. Apa sebabnya Sayyidina Abu Bakar sedemikian tinggi imannya melebihi para sahabat yang lain? Ya Rasulullah, padahal salatnya, puasanya dan sedekahnya sama. Tanya para sahabat, ingat, afdolus zikri falam anahu, la ilaha illallah, seutama-utama zikir itu la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang melampaui keutamaan la ilaha illallah. Zikir yang lain-lain itu tidak ada yang bisa mengungguli keutamaannya zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena amal-amal ibadah yang lain itu tidak bisa diterima Allah. Sholat, zakat, sedekah, bacaan Al-Quran, puasa, apa saja amalia itu tidak akan diterima Allah. Akan diterima oleh Allah kalau menembus 7 langit, dan di langit itu ada pintu-pintunya. Dan di pintu-pintu langit itu ada malaikat penjaganya. Dan malaikat penjaga itu diperintah Allah untuk menolak amal siapa saja yang akan menuju langit. Jika orang yang beramal itu masih iri, dengki, hasad, ujub, sombong, takabur, syirik, riyak, dan sifat tercela itu tumbuh dan adanya di titik latifah manusia, dan zikir yang bisa membersihkan titik latifah dari sifat tercela itu hanya la ilaha illallah. Makanya kenapa zikir la ilaha illallah itu utamanya mengalahkan zikir yang lain. Orang bisa zikir la ilaha illallah dengan benar itu pasti menjadi waliullah, cuma sayang.
Banyak orang meremehkannya karena tidak tahu manfaatnya. Makanya la ilaha illallah itu dinamakan Miftahul Jannah, artinya kunci kebahagiaan. Gimana tidak bahagia? Jika semua amal diterima, dan semua doa diijabah karena menembus langit, dan sampai kepada Allah. Belajarlah zikir la ilaha illallah dengan benar, itu sudah cukup sebagai bekal. Kalau semua doamu diijabah Allah, mau apa lagi?